Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi seperti biasa, ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas kondisi dari market eh, ekonomi saat ini, teman-teman. Kita sudah dapat beberapa statement, salah satunya adalah hasil FOMC yang mana The Fed menaikkan suku bunga 50 basis point, which is ini sudah sesuai dengan harapan para pengamat ekonomi. Teman-teman, bersama aku Andre. Hari ini tanggal 15 Desember kita akan membahas seperti apa kondisinya saat ini, bagaimana statement dari Jerome Powell untuk 2023 dan juga ada news-news apa saat ini. Oke, kita akan mulai dulu dari dini hari tadi. Jam 2 dini hari tadi kita sudah dapat keputusan inflasi, tingkat inflasi atau tingkat interest rate suku bunga untuk Amerika Serikat. Sekarang ada di kisaran 4,5%. Sebelumnya ada di kisaran 4% saja, teman-teman. Jadi dari kondisi yang ada, bagaimana memang The Fed sudah sesuai dengan ekspektasi banyak orang, yang mana di statement di 30 November kemarin, 31 atau 30, ya akhir November kemarin lah pokoknya, itu dia sampaikan bahwa dia berkemungkinan atau membuka peluang bahwa The Fed bisa aja naikin suku bunga moderate, which is yang dimaksud adalah 50 basis point, dan sekarang sudah terrealisasi, terbukti seperti apa yang dikatakan Jerome Powell, karena dari data-data ekonomi sendiri itu sudah menunjukkan tanda perbaikan inflasi, menunjukkan tanda-tanda berhasil untuk ditekan, teman-teman, which is ini sangat baik ya buat market. Terus juga hari ini akan ada banyak sekali event, salah satunya adalah produksi industri di China. Hati-hati, jam 9 nanti ini akan berpeluang membuat yuan itu menguat, teman-teman. Kemudian juga di zona Eropa bakalan ada konferensi tingkat tinggi ya, akan ada pertemuan untuk zona Eropa di mana salah satu pernyataannya adalah kebijakan moneter untuk European Central Bank ke depannya. Terus di Inggris juga bakalan ada keputusan tingkat inflasi untuk di bulan Desember ini. Semoga inflasi di Inggris juga nggak akan terlalu naik signifikan, teman-teman, supaya bank sentral mereka bisa lebih dovish. Itu harapan kita. Kemudian di Amerika Serikat bakalan ada juga untuk klaim pengangguran awal, indeks manufaktur area atau negara bagian Philadelphia. Kemudian ada penjualan retail dan juga ada konferensi pers lagi untuk G20 untuk zona Uni Eropa, teman-teman. Jadi hari ini akan banyak event dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Hati-hati, market bisa sangat volatile ya. Oke, terus kita akan langsung pindah ke statement daripada Jerome Powell. Ini adalah statementnya, rilis data jam 2 pagi tadi. Aku nggak sempat nonton, tapi statementnya memang mereka share ya. Jadi mereka menjelaskan bahwa saat ini dari beberapa indikator itu sudah menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang sudah terkendali tentang inflasi. Bagaimana job gains itu mengalami tren peningkatan. Jadi jumlah eh, lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, kemudian juga ada unemployment rate. Sorry. Jadi tingkat pengangguran semakin bertambah, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan juga dari supply and demand itu sangat relate dengan kondisi pandemi. Dan sekarang juga kondisi inflasi ini perlu yang namanya kenaikan suku bunga ya, supaya semua harga barang itu bisa di-pressure kembali, teman-teman. Kemudian isu soal perang Rusia dan Ukraina ini juga menyebabkan tendensi human dan juga ekonomi. Terus juga akan ada yang namanya ya berkontribusi juga untuk yang namanya tingkat inflasi. Karena kalau kita lihat sih dari pada efek daripada perang Rusia ini yaitu meningkatnya harga-harga komoditi. Ini menyebabkan inflasi di zona Eropa juga semakin tinggi. Dan untuk komite itu melihat bahwa saat ini unemployment rate itu bisa dibilang sudah maksimum ya, dan juga mereka akan tetap stick sama target mereka 2%, teman-teman. 2% tingkat inflasinya. Dan kalau kita lihat sih dari statementnya ini so far sebenarnya The Fed menegaskan bahwa mereka masih bakal tetap tegas untuk hal suku bunga di Amerika Serikat yang akan turun, teman-teman, kalau semuanya sudah bisa terkendali, kalau inflasinya sudah bisa terkendali.
Jadi kurang lebih itu yang mereka tegaskan meskipun mereka menaikkan 50 basis poin, tapi bukan berarti The Fed akan berhenti sampai inflasinya mereda. Kemudian untuk memperjelas statement ini ada berita juga dari Bloomberg ya. Apa saja keputusan dari The Fed secara umumnya. Jadi ini adalah keputusannya bagaimana The Fed menaikkan 50 basis poin untuk suku bunga. Kemudian juga ya mereka sudah berhenti setelah 4 kali secara beruntun menaikkan 75 basis poin teman-teman. Which is ini sudah mulai ada sedikit pelonggaran meskipun The Fed masih tetap menaikkan suku bunga. Terus juga ini ada statement mereka ya, statement Jerome Powell yang masih hawkish. Jadi kemarin dia hawkish. Di 2023 target mereka adalah suku bunga bisa naik sampai 5,1%. Which is ini lebih tinggi daripada harapan banyak orang, yang mana mereka banyak mengharapkan 4,6% saja. Kalau kita lihat dari interest rate yang saat ini, teman-teman, interest rate kita ada di kisaran 4,5%. Artinya masih ada kemungkinan Jerome Powell menaikkan sekitar 50, sorry bukan ini. Jadi ada kemungkinan Jerome Powell menaikkan interest rate mereka sampai 50 ataupun mungkin di 55. Ya, di 55%. Artinya masih ada kemungkinan kenaikan 50 sampai 75 basis poin untuk tahun 2023. Jadi mereka sangat menekankan bahwa inflasi harus dihajar habis. Nah, ini oke, mereka kemungkinan baru akan dovish ya ketika memang dari data indikator juga sudah menunjukkan bahwa ini sudah mulai terjadi pelemahan, dan ini sih project mereka di bulan September itu barulah mereka akan meng-cut teman-teman, barulah melakukan yang namanya pivot ya. Jadi kalau kita lihat dari statementnya masih cenderung hawkish. Tapi kita lihatlah ke depannya seperti apa kondisi dari ekonomi, apakah lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Kalau memang lebih baik bisa aja pivot terjadi 2023. Ya kita lihat aja teman. Kemudian juga di sini ada statement juga kalau seven official above 5.1. Oke. Ya kurang lebih itu. Terus juga ini unemployment rate itu naik ya 4,6% di tahun 2023, dan di tahun 2024 mereka berharap bisa di 3,7% teman-teman. Sementara untuk GDP mereka melihat di tahun 2023 ada di kisaran 0,5%, which is itu cenderung stabil aja ya GDP-nya. Ya artinya Amerika terhindar dari yang namanya resesi teman-teman. Terus juga untuk statementnya mereka mengatakan ongoing high case will be appreciated. Jadi mereka masih tetap untuk yakin suku bunga ataupun inflasi itu harus ditekan sekitar 2%. Jadi ini adalah statement penting daripada Jerome Powell pada kemarin ya, di hari kemarin tentang konferensi pers mereka. Jadi mereka masih tetap stick sama target mereka 2% inflasi, kemudian untuk interest rate juga masih bakalan naik di tahun 2023, tapi mungkin nggak bakalan se-hawkish yang kemarin 75 basis poin. Mungkin kedepannya di bulan Januari, Februari itu mungkin bisa naik sekitar 25 kah atau kembali 50 basis poin. Ya who knows teman-teman. Oke, ini adalah statement penting daripada Jerome Powell di pertemuan kemarin. Kemudian dari berita kripto masih ya seputar FUD Binance. Ini ada statement-statement banyak juga soal bagaimana banyak sekali community atau investor yang exit dari Binance di perdagangan kemarin. Bahkan di 7 hari terakhir itu sudah terjadi 3,6 billion US dollar teman-teman exit dari market Binance ya selama 7 hari terakhir. Kemudian juga ada berita ini DeFi Backs, bla 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 bla. Oke, ini dari SBF sendiri dia ditahan. Ini ada rekaman videonya bagaimana SBF ya, ini si Kribo itu dia dikawal sama kepolisian, dan ya bisa dibilang SBF saat ini
harus melewati fase pengadilan teman-teman tentang masalah kasus penipuannya di FTX. Jadi so far berita masih itu-itu aja, belum ada berita baru lagi, masih seputar Binance dan FBF. Dari news, nah teman-teman boleh cek di CoinMarketCal. Di sini teman-teman bisa pilih exchange ya, apa exchange yang kalian pakai. Contohnya aku pakai toko kripto. Di sini kita bisa lihat news-news apa yang keren, yang mungkin akan menarik. Salah satunya sih yang keren itu bisa dilihat dari logo ini. Ada 3 logo di sini. Ini confirm by official kalau ada centang hijau, kemudian ini berefek signifikan, kemudian yang ini hot teman-teman atau ramai diperbincangkan. Nah, event yang punya 3 ini atau semakin banyak mereka punya, contohnya 4, itu akan semakin meyakinkan para investor bahwa ini confirm event yang menarik, yang populer, yang dilihat banyak orang. Jadi itu ada Coin Mina, ini ada ya ada dua event di tanggal 31 Desember, kemudian ada Axie Infinity, ini juga cukup hot ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan. Kemudian Chiliz ada mainnet di 31 juga, kemudian Kava, mainnet, Mina yang paling banyak ada event di tanggal 30 sampai 31 Desember. Ya itu akhir tahun ya. Jadi teman-teman boleh watchlist koin-koin ini, Mina, Axie, Chiliz, Kava. Itu koin-koin yang menarik untuk akhir tahun teman-teman. Kemudian oke, sepertinya udah semua ya. Kita akan bahas langsung ke price actionnya. Jadi menarik setelah kemarin kita melihat yang terjadi pada Bitcoin ternyata ngepump sebelum statement daripada Jerome Powell, which is ini merupakan sebuah spekulasi yang terjadi di market. Semoga sih teman-teman nggak FOMO ya di perdagangan kemarin. Kita akan lihat dari trennya dulu. So far tren jangka pendek daripada Bitcoin adalah naik ya, uptrend. Dia cenderung mempertahankan EMA 99 garis yang biru ini, which is ini merupakan tanda yang sangat baik untuk pergerakan dari Bitcoin. Dan kemarin Bitcoin sempat ngepump nih, naik sampai 18.300 something, tapi dia nggak kuat ke 18.500, akhirnya kena reject lagi, closing di bawah, which is closingnya di 4 jam lalu itu di kisaran 17.700. Dan saat ini sepertinya fase koreksi sedang terjadi. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, ya kita dapat bantingan ya. Mungkin ada teman-teman yang bingung, wah ini kok ketika Jerome Powell udah naikin 50 basis point kok market malah dibanting. Jadi dibantingnya ini itu akibat daripada statement Jerome Powell yang masih hawkish, masih menekankan bahwa mereka masih bakalan tetap untuk menaikkan suku bunga teman-teman sampai inflasi terkendali di kisaran 2%. Jadi itu adalah statement hawkish daripada Jerome Powell yang menyebabkan market yang enak-enak nih leha-leha di bawah naik terus dibanting teman-teman dengan satu candle merah ini ya. Kalau kita cek di time frame 1 jam, which is karena statement dari hawkish Jerome Powell tadi, dan juga bisa jadi ada aksi spekulasi yang terjadi di market karena market udah tahu nih Jerome Powell pasti bakalan naikin 50 basis point di pertemuan FOMC kemarin atau tadi pagi ya. Dan memang Bitcoin sudah naik sekitar 4%, setelah sebelumnya dia cuma ada di kisaran 17.600, terus bisa dibawa naik sampai 18.300, which is ini sudah ada spekulasi terlebih dahulu dari market. Ketika FOMC, bom, langsung dibanting teman-teman. Jadi so far itu kalau dilihat dari posisi Bitcoin ya nggak terlalu gimana-gimana teman-teman. Kenaikan suku bunga 50 basis point adalah tanda yang positif buat market, di mana memang market masih tertekan sebenarnya karena keputusan kenaikan suku bunga ini. Tapi kalau dibandingkan dengan 4 kali kenaikan sebelumnya 75 basis point, kali ini hanya 50 basis point, itu sudah merupakan indikasi positif. Semoga kedepannya inflasi bisa ditekan dan juga Jerome Powell nggak bakalan hawkish lagi. Jadi itu harapannya. Dan sekarang menurut aku tren daripada market itu bakalan berpeluang lebih besar untuk mengalami relief rally. Kita sudah pernah bahas ini lama sekali. Ya beberapa hari terakhir lah teman-teman, atau beberapa minggu terakhir ya.
Teman-teman, secara pergerakan overall kita bergerak di dalam sebuah falling wedge. Ini adalah salah satu pola reversal pattern, dan saat ini kondisinya Bitcoin itu menuju yang namanya resistance kuat. Itu ada di kisaran 18.400 18.500. Jadi ini adalah resistance yang harus kita waspadai ya. Ini resisten terdekat untuk si Bitcoin yang saat ini kalau menurutku sih possible buat dicapai, tapi mungkin nggak dalam jangka waktu 1-2 hari ini. Mungkin kita bakalan mengalami fase koreksi terlebih dahulu teman-teman. So far kalau kita lihat dari pergerakannya ini mungkin ada 5 wave juga ya. Ini wave 1, kemudian 2, ini wave 3. Kemarin kita create wave 4. Jadi ini udah capai wave 5. Artinya adalah waktunya buat fase koreksi terlebih dahulu. Jadi kalau kita cek ABC corrective pattern ya bisa aja koreksinya seperti ini. Kita mungkin berpeluang turun sampai 17.500, atau mungkin kita bakalan hanya flat aja, korektif flat pattern ya. Nah, kita sih belum melihat karena kita masih still ongoing untuk membuat wave A-nya, korektif A-nya. Kemudian kita akan sedikit naik membuat wave B-nya. Kemudian baru kita bisa melihat wave C-nya di mana, teman-teman. Jadi kita harus lihat dulu nih, confirm wave A-nya ada di mana. Terus kalau kita gunakan indikator lain, Fibonacci retracement, kita udah dapat untuk wave 5-nya, artinya kita tinggal tarik sini aja. Kemudian kita bisa aktifin ini ya, aktifin semua lah pokoknya. Nah, di sini kita dapat bagaimana si Bitcoin sendiri dia saat ini sedang struggle, sedang ketahan di Fibo 78,6%, which is ini merupakan level support buat Bitcoin saat ini. Ya masih bagus lah teman-teman, jangan terlalu khawatir. Kalau saya sih melihat Bitcoin arahnya masih bakalan mengalami tren penguatan. Syukur-syukur bisa ke 19.000 untuk di bulan Desember ini ya. Atau mungkin di awal Januari juga masih berpotensi sih buat sampai level tersebut. Tergantung juga ya keputusan daripada data inflasi ke depan. Apakah inflasi bakalan berhasil ditekan ataukah justru inflasi malah semakin tinggi. Jadi itu untuk jangka waktu yang lebih besar, kalau saya pikir peluangnya memang masih bakalan ke sana, ke sekitaran 19.000. Tapi kalau untuk jangka pendek ya seperti yang saya bilang, kita udah progres wave 5 selesai, berarti kita waktunya untuk mengalami koreksi. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada EMA 99 yang mulai naik. Mungkin level support yang bisa kita perhatikan itu ada di kisaran 17.500. Silakan diperhatikan level ini karena level tersebut bisa dibilang salah satu level yang penting juga ya. Di sini sempat terjadi yang namanya penurunan, tapi ketahan di level tersebut, artinya level tersebut berpeluang untuk memperkuat supportnya lagi sebelum akhirnya Bitcoin mengalami tren penguatan. Terus kalau kita cari juga dari Fibonacci di 18,3 kita tarik sampai ke 16,8 itu dapat level saat ini, pantulan saat ini ada di kisaran Fibo 61,8 dan juga 50%, which is ini merupakan tanda yang cukup menarik teman-teman, dan kita mungkin akan melihat closing time frame daily hari ini itu agak bagus ya. Mungkin kalau harga Bitcoin saat ini di 17.800, mungkin Bitcoin bisa closing time frame daily-nya sampai di kisaran 17.900 atau di 18 ribuan. Kemudian setelah itu koreksi akan kembali berlangsung. Jadi seperti yang kita katakan juga tadi bahwa kita lagi running yang namanya ABC korektif. Jadi kita udah create nih satu wave A, berarti kita sekarang harus cari wave B-nya di mana. Harapannya sih bisa di 18.000. Kemudian kalau dia akhirnya turun lagi ya kita tunggu aja di 17.500 atau di 17.600. Barulah kita akumulasi, dan tepat ketika EMA 99 ini naik nanti, maka itu bisa menjadi level support yang cukup kuat buat Bitcoin, dan kemudian tren kenaikan bisa kembali berlanjut teman-teman. Jadi itu dari segi indikator token confirm smart money sangat banyak masuk ke market sejak
13 Desember kemarin, which is 2 hari terakhir, volume perdagangannya sudah naik signifikan, smart money yang masuk, ini adalah salah satu tanda yang cukup positif. Jadi kesimpulannya adalah jangka pendek, artinya dalam 1-2 bulan ke depan, kemungkinan market masih bakalan mengalami relief rally, tapi untuk jangka pendeknya kemungkinan koreksi wajar baik untuk terjadi. Target support bisa turun sampai 17.600. Kalau turun sampai sana boleh untuk cicil belilah, bisa dibilang seperti itu. Dan target price-nya udah tahu ya, di kisaran 19.200 atau paling dekat sih di 18.500. Semoga bisa naik lebih tinggi. Karena kalau kita cek juga dari Google ya, ini falling wedge teman-teman. Falling wedge pattern itu biasanya merupakan indikasi pola pembalikan arah. Jadi kalau memang hal tersebut terjadi, ya kita sudah melihat falling wedge, maka breakout adalah harapan kita. Nah, karena jangka pendek aku cuma targetin sampai 19.200, itu bukan berarti di 19.200 kita bakalan kena reject dan langsung turun. Ada dua kemungkinan sih sebenarnya. Jadi di sini ya, target kita di 19.200. Kalau dia bakalan koreksi kembali, berarti target berikutnya bisa turun sampai 14.000. Tapi di sisi lain, kalau dia malah breakout, maka target kita bisa aja ke 23.000 atau mungkin bisa ke 30.000 di atas sini. Ya bisa aja teman-teman. Nggak ada yang nggak bisa. Jadi itu adalah peluang-peluang yang mungkin kelihatan saat ini. Semoga teman-teman bisa melihat ini sebagai sebuah perspektif aja. Jangan teman-teman gunakan untuk apa namanya trading plan utama kalian. Silakan kembali riset sendiri apakah data-data yang saya sampaikan ini cukup valid. Dan juga ya sekian aja. Kita akan update-update lagi nanti di video yang lain teman-teman. Dan semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.